Kali ini kita akan bahas topik yang mungkin sudah sering kalian dengar, tapi jarang dijelaskan secara detail. Kelompok konglomerat besar di Indonesia yang dikenal dengan nama Sembilan Naga. Kelompok ini dianggap memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi negara kita, terutama di sektor perbankan, properti, dan industri besar lainnya. Yuk, kita kupas tuntas bagaimana pengaruh mereka, apa dampaknya bagi masyarakat, dan teori ekonomi apa yang berlaku di sini. Stay tuned. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, mungkin ada di antara kalian yang belum tahu siapa itu Sembilan Naga. Sembilan Naga adalah sebutan untuk 9 konglomerat terbesar di Indonesia yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik sangat besar. Mereka menguasai banyak sektor penting, seperti perbankan, real estate, industri, hingga media. Tapi, apa sih dampaknya kalau sebagian besar sektor ini dikuasai oleh segelintir orang? Dalam teori ekonomi, kondisi di mana hanya ada beberapa pemain besar yang menguasai pasar disebut oligopoli. Ini terjadi ketika perusahaan-perusahaan besar bisa menentukan harga dan mengatur persaingan sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam hal ini, kelompok seperti Sembilan Naga menjadi sangat berpengaruh karena bisa mengendalikan pasokan barang, jasa, dan bahkan kebijakan ekonomi. Selain itu, mereka juga mencerminkan kapitalisme, di mana pengusaha besar mengumpulkan modal untuk memperbesar keuntungan. Kelompok seperti ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, tapi sayangnya, mereka juga bisa menciptakan ketidaksetaraan. Kenapa? Karena kekayaan dan kekuasaan hanya terkonsentrasi di tangan beberapa orang. Apa saja sih dampak dari Sembilan Naga ini terhadap perekonomian kita? Nah, ada dampak positif dan negatifnya. Sobat, di satu sisi, mereka membantu menciptakan banyak lapangan kerja dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Misalnya, mereka terlibat dalam proyek-proyek besar yang membuka banyak peluang kerja. Di sini, masyarakat mendapatkan manfaat karena bisa bekerja dan meningkatkan taraf hidup. Tapi, di sisi lain, ada juga dampak negatifnya. Karena mereka menguasai pasar, seringkali mereka bisa menentukan harga sesuka hati. Ini membuat harga barang dan jasa menjadi lebih mahal karena kurangnya kompetisi. Selain itu, dengan kekuasaan ekonomi yang besar, mereka juga memiliki pengaruh politik yang kuat. Kadang-kadang ini menimbulkan kekhawatiran tentang adanya praktik monopoli dan kolusi dengan pemerintah. Masalah utama dari dominasi Sembilan Naga adalah ketidaksetaraan ekonomi. Sebagian besar kekayaan negara kita hanya dikuasai oleh segelintir orang, sementara banyak orang lain masih berjuang dalam kemiskinan. Ini menciptakan jurang antara si kaya dan si miskin yang semakin besar. Selain itu, kurangnya kompetisi sehat membuat inovasi dari perusahaan kecil dan menengah terhambat. Sulit bagi UKM untuk bersaing di pasar yang sudah dikuasai oleh perusahaan raksasa. Jadi, apa solusinya? Salah satu solusi yang bisa diambil pemerintah adalah dengan memperketat regulasi agar tidak terjadi monopoli atau penguasaan pasar yang terlalu besar. Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan lebih banyak dukungan kepada UMKM agar mereka bisa bersaing. Dengan insentif yang tepat, perusahaan kecil dan menengah bisa tumbuh dan memberikan lebih banyak alternatif bagi konsumen. Kesimpulannya, Sembilan Naga adalah kekuatan besar dalam ekonomi Indonesia yang membawa dampak positif maupun negatif. Penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kekuatan ini dengan regulasi yang adil, agar perekonomian kita bisa berkembang lebih merata dan inklusif. Bagaimana menurut kalian? Apakah Sembilan Naga lebih banyak membawa manfaat atau justru masalah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.